Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nazgifah dari kelas IPA C dengan NPM 065. Di sini saya akan memaparkan hasil LKPD yang telah saya buat. LKPD yang saya buat ini dengan menggunakan model inquiry, di mana tingkatan yang digunakan yaitu guided inquiry. Di dalam model inquiry ini, permasalahan disajikan oleh guru, kemudian prosedur, hasil, dan kesimpulannya dikerjakan oleh siswa. Di sini terdapat judul LKPD yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Kemudian topik yang akan dibahas hanya tentang getaran. Kemudian alokasi waktu 50 menit, kemudian terdapat identitas dari kelompok. Selanjutnya terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti di sini mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Kemudian kompetensi dasar diambil dari KD keempat, menyajikan hasil percobaan tentang getaran dan gelombang. Kemudian indikator yang diturunkan yaitu melakukan percobaan dan pengamatan mengenai pengukuran periode dan frekuensi getaran bandul ayunan. Kemudian tujuan dari kegiatan ini menghitung periode dan frekuensi getaran serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran. Kemudian terdapat materi. Di sini hanya membahas sekilas tentang apa sih itu pengertian dari getaran, contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengertian periode dan frekuensi, dan juga rumusnya. Di sini dimaksudkan agar peserta didik mampu memahami lebih dalam tentang getaran itu sendiri. Kemudian terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya terdapat langkah-langkah aktivitas. Di sini yang membedakan antara model inquiry dengan model yang lainnya itu terdapat dalam langkah-langkah aktivitas. Di dalam inquiry, langkah yang pertama yaitu ada orientasi masalah. Permasalahan di sini disajikan oleh guru, kemudian siswa dituntut agar dapat berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang ada. Langkah yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peserta didik, kemudian menuliskan rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian terdapat hipotesis. Hipotesis di sini adalah setelah melakukan identifikasi dan rumusan masalah tersebut, kemudian membuat hipotesis kemungkinan yang akan terjadi dalam percobaan ini. Kemudian langkah yang keempat, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan langkah sebelumnya, kemudian peserta didik menyusun langkah-langkah percobaannya sendiri. Setelah melakukan percobaan, data yang didapatkan ditulis dalam tabel pengamatan. Kemudian analisis data. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian peserta didik menganalisis data-data tersebut. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Peserta didik dapat menarik kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik ini terhadap materi yang telah disampaikan. Di sini saya membuat 2 soal evaluasi.